Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah percintaan kamu di bulan April ya, tahun 2024. Nanti kita lihat percintaan untuk kalian yang jomblo, percintaan untuk kalian yang berpacaran dan yang sudah menikah, dan koneksi dari inisial dan zodiaknya ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu Taurus sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus ya. Di sini saya mau ambil 3 kartu untuk setiap pile ya, untuk kalian yang jomblo, dari kalian juga yang berpacaran dan yang sudah menikah. Oke, jadi 3 kartu di sini, 1, 2, 3 untuk yang jomblo, 1, 2, 3 untuk yang berpacaran, dan 1, 2, 3 untuk yang sudah menikah. Oke. Jadi masing-masing ada 3 kartu. Kita lihat percintaanmu di bulan April ya, untuk jomblo, berpacaran, dan yang sudah menikah. Saya mulai ke jomblo dulu, saya sisihkan yang berpacaran dan yang sudah menikahnya. Di sini untuk jomblo, King of Wands. Wow, kamu menanti. Di sini Five of Wands. Wah, di sini Knight of Pentacles. Saya lihat di sini kamu masih menanti, menunggu orang-orang yang mau datang ke kamu ya. Kapan ya orang ini dia datang ke aku? Kapan jodoh aku datang ya, yang jomblo ya. Tapi yang jomblo nih kayaknya jomblo bahagia ya. Ya, menunggu-menunggu aja ya. Karena saya lihat di sini jomblo nih nggak sembarang jomblo ya. Dia tetap bahagia di mana kamu terkoneksi dengan sahabat-sahabat kamu yang care. Terus juga di sini ada beberapa jomblo dalam tanda kutip mungkin udah cerai ya. Jadi ya janda atau duda tapi yang jomblo gitu ya. Jadi fokus kepada karir, anak ya. Ataupun mungkin yang belum menikah pun ya lebih fokus pada duit ya. Bagaimana supaya produktif dan menghasilkan uang ya. Jadi kamu tuh kayak macam ya tetap memperbaiki diri, tetap menanti ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang trauma dengan masa lalu. Jadi ya udah deh, kalau ada yang mau datang silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Yang penting saya fokus untuk diriku dan ya menantikan orang-orang baik, orang-orang hebat yang datang menjemputku nanti, yang datang memperjuangkanku. Jadi kamu lebih fokus pada dirimu, sahabatmu, dan masa depanmu, yaitu mungkin ada beberapa juga yang saya lihat di sini mempunyai angsuran atau hutang atau apapun ya. Kamu fokus ke situ untuk bisa melunasi, untuk biaya hidup juga, untuk tabungan, dan untuk masa depan. Jadi untuk percintaan saya lihat di sini kamu masih menunggu, menanti aja sih, belum kayak make action gitu. Ada beberapa yang saya lihat di sini datang ke kamu ya, tetapi kayaknya kayak kurang serak gitu. Jadi kamu masih ya duduk diam di tempat aja ya. Atau bahkan mungkin di sini ada beberapa dari energinya saya merasakan dari kalian ya Taurus, dimana kamu suka tapi kamu kayak macam takut ya, karena tadi saya bilang kamu masih ada luka batin. Jadi saya pendam aja deh, takut nanti malah cintaku tak terbalas ya. Cinta apa kalau dibilang bertepuk sebelah tangan, aku takut ya. Jadi lebih ingin memperbaiki diri dan menilai dulu ya, mempelajari karakter dirinya. Baru kalau memang waktunya sudah tepat, baru kamu bisa mengungkapkan perasaan. Ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kamu masih memendam rasa aja ya, sambil melihat dia dari kejauhan. Waduh ya. Jadi untuk
Yang jomblo di bulan April lebih fokus pada kerja sih saya lihatnya. Untuk pasangan percintaan itu yang keempat ya. Yang keempat, lima, enam gitu ya, nggak terlalu prioritas soalnya. Yang prioritas adalah duit, 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 duit ya, dan keluarga. Orang-orang yang lebih fokus dengan kamu di saat ini, yang ada di sekeliling kamu. Kamu nggak terlalu berfokus pada orang yang di luar kamu ya, luar jangkauan. Kamu lebih fokus pada sahabat ataupun keluarga yang betul-betul mencintai kamu apa adanya saat ini ya. Dan paling utama saya lihat di sini kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Oke, semoga resonate ya untuk yang jomblo. Kita lihat yang berpacaran. Yang berpacaran di sini ada wow, Ten of Wands, ada Six of Sword dan Eight of Cups. Oke. Untuk yang berpacaran putus nyambung ataupun ada yang berpisah ya. Ini berpisah permanen ya, ataupun ada yang putus nyambung. Ini karena diskomunikasi ya, dan cemburu yang tinggi atau overprotective. Nah, jadi pasangan tidak nyaman. Sebenarnya ini kalau dibilang ya, ada masalah mungkin perbedaan agama juga, usia, budaya, bangsa, sehingga kamu tuh kayak macam bingung ya, apakah tetap dipertahankan ataukah tidak. Ya, karena saya merasakan di sini energi dari kalian yang agak sedikit pesimis karena mungkin ada intervensi dari orang luar, entah dari orang tua ya, atau dari sahabat atau ya keluarga lainnya yang menjudge, sehingga mental kamu kayak down ya, merasa bingung aja untuk mengambil keputusan ya. Jadi seperti gitu, lebih memilih untuk diam juga ya. Saya lihat di sini kamu berfokus pada kerja juga ya, dibandingkan dengan pasangan. Karena saya lihat di sini on off ataupun mungkin ya pusing aja. Terkadang kamu merasa bahwa saya kok punya pasangan tapi hidupku ini kok nggak bahagia. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun overprotective, akhirnya kamu sedih lagi ya. Jadi merasa bahwa pasanganku ini, ada juga yang triparty saya lihat di sini ya, ataupun mungkin kondisinya dia mencuekin kamu ya, serasa kayak saya ini kayak patung doang gitu, casing doang bahwa punya pasangan, punya pacar, tapi kok koneksinya tidak penuh dengan cinta kasih. Ada sih cinta kasih, tapi kalau ribut-ribut gimana, lebih banyak ributnya. Memang katanya orang bilang bumbu-bumbu dalam percintaan adalah emosional, tapi apa nggak bisa kalau kita tenang-tenang aja. Ya, tapi ini yang terjadi ya, cemburu buta, emosi. Ini kan karena saling apa ya, belum dewasa aja ya. Terus kurangnya komunikasi dan waktu intens bersama, sehingga mau tidak mau pasangannya berpikir negatif ya. Jadi kalau mungkin ke depan ya, kamu bicara dengan pasanganmu untuk bisa lebih tahu kita ini maunya kemana, arahnya kemana. Kalau cuma main-main doang ya lebih baik nggak usah gitu. Ini kan sebenarnya kalian nih bingung kondisinya, apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Dilanjutkan bingung, tidak dilanjutkan juga rindu ya. Ya itu seharusnya kalian jangan melihat dari sisi orang lain, tapi lihat dari sisi dalam kalian. Kalian bagaimana gitu. Kalau memang mau berjuang bersama ya silahkan, kalau tidak ya sudah. Ya, izinkan semesta yang mengatur ya untuk dirimu. Dimana keputusanmu adalah apa dibilangnya, penentu nasibmu di masa depan. Jadi ambillah keputusan yang terbaik saat ini. Karena saya lihat di sini ada juga triparty ya, dimana dia belum melepasmu tapi dia ada punya yang lain juga, sehingga kamu merasa kecewa. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu putus dengan dia dan ya merasa rindu juga. Ini ada triparty dalam artian tanda kutip milik orang. Jadi kamu juga bingung ya. Makanya saya bilang di sini ada beberapa yang mungkin entah Taurus entah dia ya, pacaran tapi milik orang, dia udah punya pasangan atau punya istri atau suami. Nah ini sehingga bingung juga apa dilanjutkan atau tidak, sehingga kamu stres ya, dilanjutkan juga pusing, nggak dilanjutkan rindu ya. Jadi seperti gitu ya. Atau punya pacar ya, pokoknya selingkuhan lah seperti gitu, nggak jujur. Ya ini energinya yang paling dominan nih, energi selingkuh ya, triparty. Tapi saya lihat di sini kamu lebih oke, saya ada beberapa yang tadi saya bilang putus nyambung ya, mencoba mengganti, langsung putus lagi, dia datang lagi memberikan harapan ya. Ya dikomunikasikan aja sih sebenarnya di sini. Dan kalau memang kamu tahu bahwa dia yang terbaik ya lah, perjuangkanlah dia. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa ini hubungan nggak baik, yang akan melukai dirimu suatu saat nanti dan orang lain ya, entah dirinya entah pasangannya, ya kenapa kamu harus mengambil resiko untuk mencederai dirimu sendiri
Ya, kenapa kamu harus mengambil keputusan untuk membuat dirimu terluka di masa depan. Nah ini ya, jadi kamu harus bisa lebih berlogika, jangan terlalu empati. Baru dibilang sayang aku, cinta kamu, I love you, udah nggak pakai logika. Kalau memang dia masih belum milik orang ya tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah milik orang dan tukang selingkuh juga ngapain ya? Suatu saat pasti besok dia akan selingkuhi kamu lagi. Kenapa? Karena itu penyakit. Selingkuh itu penyakit ya. Jadi hati-hati di sini untuk orang-orang yang berpacaran di mana kondisi kamu entah selingkuh, entah triparty ataupun ada masalah prinsip. Itu yang tadi saya bilang harus dikomunikasikan baik. Ambil ambil bicara dari hati ke hati dan mengambil keputusan supaya kamu tahu arahnya kemana, bukan mengambang, bukan jalani aja sayang, jalani aja ya, jalani tapi kan waktu nggak mungkin bilang jalani, waktu terus berjalan ya. Jadi harus punya disiplin, ataupun kalau dibilang kamu harus tegas pada dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik, tahu arahnya di mana, bukan hanya mempermainkan waktu atau kamu malah dipermainkan olehnya ya. Oke, itu dari percintaan ya. Di kamu yang berpacaran ya harus bisa lebih tegas untuk diri sendiri dan pasangan ya. Oke. Dan kita lihat yang menikah. Yang menikah di sini ada Queen of Wands, di sini Ace of Wands dan Temperance. Wah, di sini yang udah nikah ini nggak terlalu pusing ya, malas urus ya, dia lebih dewasa ya, lebih fokus pada keluarga ya. Walaupun mungkin kondisinya di sini ada juga bermain api ya, tetapi main cantik saya lihatnya ya cuman mengagumi atau teman rasa pacar aja, nggak sampai yang negatif ya. Karena saya lihat di sini kamu lebih berusaha untuk, atau pasangan ya, dengan pasangan tuh lebih berusaha untuk ke karir, ke duit dan ketenangan batin ya. Jadi nggak mau pusing ya, pasangan kalau memang dia mau pergi ya pergi aja, kalau dia mau datang datang aja gitu ya. Artinya kamu nggak fokus pada pasangan ya. Saya lihat di sini kamu fokus pada karirmu, anak-anak. Ini contoh kalau kamu sudah mempunyai anak, masa depanmu, dan ya pasangan juga. Kalau memang dia masih ingin berjuang ya kita berjuang. Kalau tidak tidak. Karena saya lihat di sini juga tadi ada kedapatan selingkuh juga. Tetapi di sini untuk Taurus lebih dewasa. Dia nggak terlalu melihat dari sisi masalah, tetapi dia lebih lihat dari sisi kebahagiaan. Apa yang harus saya dapatkan supaya saya bahagia, apa yang harus saya lakukan supaya saya bahagia aja, nggak lihat dari masa lalu yang suram ataupun apapun ya. Lebih fokus pada cuan ya, karir, kebahagiaan dan ketenangan. Wah, ini bagus ya. Jadi untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di sini lebih untuk percintaan lebih tenang aja. Walaupun mungkin di sini ada hubungan LDR juga ya, tetapi ya sama-sama saling percaya aja. Walaupun mungkin kondisinya ada gosip-gosip, jangan sampai nanti di sana ada ya simpanan, itu kamu nggak peduli. Udah, yang penting dia tiap bulan kasih duit ya nggak apa-apa. Dia mau punya simpanan kayak apa kayak, yang penting tiap bulan kasih duit dan jangan bawa penyakit. Nah itu ya, ada beberapa motonya seperti gitu. Dibandingkan pusing stres ya, mendingan saya berpikir positif, tahu tupoksi masing-masing, oke, gitu ya. Jadi lebih mau damai aja, nggak mau ribut-ribut ya. Karena mungkin beban dari ya paling utama itu anak ya. Kalian tuh lebih memikirkan masa depan anak, keluarga besar, dibandingkan dengan masalah cinta-cintaan udah basi menurut kamu ya. Cinta-cintaan sekarang itu adalah dimana tanggung jawab. Bukti cinta nyata itu adalah tanggung jawab. Kalau memang kita betul-betul cinta, bukan hanya sekedar I love you aja ya, tetapi betul-betul cinta ya dari bertanggung jawab kepada keluarga dan anak dan pasangan, seperti gitu ya. Jadi untuk yang sudah nikah ini pacarannya, percintaannya dewasa ya, nggak ada yang lain-lain ya. Saya lihat di situ lebih tenang-tenang baik, walaupun mungkin kondisinya komunikasinya kurang, tetapi ya dimaklumi aja karena sama-sama sudah dewasa. Oke, jadi seperti gitu. Dan di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak, di mana saya ke inisial dulu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Ada huruf M, ada huruf A, D, ada O, X, ada Z, C, J, R, H, S,
Wow, miring-miring ya. Saya perbaiki dulu. N, ada huruf L, Y, Q, K, V, T, dan huruf E. Jadi untuk koneksi dari kalian ya, dari inisial, di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, A, D, O, X, Z, C, J, R, H, S, N, L, Y, K, K, V, T, dan E ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini ya, saya sudah menarik energi juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya ya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Virgo, Pisces, Gemini, Capricorn, Aquarius, ada juga Cancer, Aries, dan Libra. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Virgo, Pisces, Gemini, Capricorn, Aquarius, Cancer, Aries, dan Libra. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil 2 kartu secara acak di sini ya. Dimana pesan semesta untuk kamu tentang hubungan. Apa yang ingin semesta sampaikan tentangmu? Di sini ada Justice dan di sini juga ada Strike ya. Sayangi dirimu, cintai dirimu, berjuang dulu untuk dirimu. Ingat ya, cinta itu akan datang sesuai energimu, sesuai di mana kamu melakukan apa untuk dirimu. Jadi kalau kamu mencintai dirimu, jangan katakan atau jangan salah, jangan kaget kalau orang-orang datang mencintaimu ya. Tetapi kalau kamu mengabaikan dirimu untuk mengemis cinta di orang lain, orang itu tidak akan terkoneksi dengan dirimu. Bahkan orang-orang yang datang itu hanya datang untuk persinggahan atau menyakiti dirimu atau mengabaikanmu. Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jadilah pawang untuk dirimu ya. Jangan terlalu miskin bukan miskin tapi kayak macam mengemis cinta ya kayak macam miskin cinta mau mengemis. No ya, kamu dirimu tuh berharga, berarti. Jadi lakukan yang terbaik untuk dirimu dulu sebelum kamu melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ingat ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Lakukan dulu apa yang menjadi hakmu ya untuk dirimu, di mana kamu harus mendapatkan sesuatu yang lebih untuk dirimu dulu, baru kamu bisa mendapatkan dari orang lain. Jangan minta validasi dari orang lain ya, tetapi ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Mereka datang dalam hidupmu itu adalah bonus, bukan keharusan untuk membahagiakanmu, tetapi untuk sumber kebahagiaan utama dari dirimu adalah dari dirimu sendiri. Jadi ciptakan kebahagiaan tanpa mengemis cinta ya. Oke, perbaiki dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, dan cintai juga orang lain di sekelilingmu yang saat ini mencintaimu. Gak usah terlalu berfokus pada orang yang meninggalkanmu. Dan jangan pernah merasa marah, dendam, sakit hati dengan masa lalu ya. Ingat, semesta menjauhkan kamu dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif. Pasti ada gantinya di masa depan. Makanya kamu perbaiki diri supaya orang-orang baik yang masuk dalam hidupmu di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.